Oke, yang pertama influenza ya. Jadi influenza itu adalah infeksi virus yang sifatnya sangat menular. Biasanya terjadi selama bulan-bulan di musim dingin ya. Kalau di luar negeri di musim dingin, tapi kalau di kita mungkin utamanya adalah di musim-musim penghujan. Ada 3 tipe virus influenza A, B, dan C. Kemudian ada berbagai subtipe untuk virus influenza A, diklasifikasikan berdasarkan antigen yang ada di permukaan virus ya. Namanya hemaglutinin dan neuraminidase. Jadi ini antigen yang ada di partikel virus. Virus influenza sering bermutasi ya. Akibatnya apa? Muncul subtipe dan galur yang baru. Pasien mungkin datang berobat dengan gejala demam tinggi yang tiba-tiba, sakit kepala, mialgia, artralgia, batuknya non produktif, dan rasa tidak enak badan. Nah, ini adalah gejala yang khas untuk flu. Dan kita tahu bahwa banyak juga istilah yang dikatakan flu-like syndrome. Ya, ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip dengan flu, maka disebut dia flu-like syndrome. Dari pemeriksaan, penanda inflamasi biasanya normal saja atau hanya sedikit meningkat. Diagnosisnya kita tegakkan berdasarkan presentasi klinis. Tapi kalau mau tes yang pasti adalah dengan PCR, ini untuk diagnosis pastinya. Dari perjalanan penyakit sembuh sendiri ya, dan cukup dengan pengobatan yang suportif. Bisa diberikan terapi antivirus dengan pertimbangan ya, khususnya untuk pasien yang mungkin baru saja terkena infeksi virusnya, atau pasien dengan gejala yang parah, atau pada mereka yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Tujuan pemberian terapi antivirus adalah untuk mengurangi keparahan dan memperpendek durasi gejala infeksi serta mengurangi risiko komplikasi. Komplikasinya bisa pneumonia bakteri sekunder, jarang terjadi, mungkin disebabkan oleh Staphylococcus aureus atau Streptococcus pneumoniae. Pencegahannya yaitu dengan kebersihan tangan, kebersihan pernapasan, dan vaksinasi. Ada pertanyaan? Ada, belum ya, gampang ini. Etiologi, kita lihat patogennya itu adalah influenza virus A dan B. Ya, jarang yang tipe C. Tadi kita lihat bahwa dia ada 3 tipe. Yang paling sering menimbulkan penyakit yang tipe A dan B. Merupakan virus RNA, familinya Orthomyxovirus. Gak usah dicatat, nanti aku kasih. Virusnya berselubung ya dengan kapsid helix, untai tunggal, untai negatif, tersegmentasi 8 segmen. Replikasinya di dalam inti sel. Ya, tengok-tengok aja. Rekaman pun nanti aku kasih. Bukan hanya penularan bisa terjadi dari orang ke orang langsung melalui droplet pernapasan ya, dari bersin atau batuk, atau secara tidak langsung melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Oke, untuk klasifikasinya influenza A contohnya adalah tipe H1N1. H1N1 kata apa namanya itu, huruf H ini dari yang tadi ya, hemaglutinin, antigennya tadi. Dan N itu adalah untuk neuraminidase. Istilah influenza biasanya mengacu pada infeksi influenza A. Ya, jadi kalau ada orang sakit apa influenza, itu biasanya yang dimaksud sebenarnya adalah influenza yang tipe A virusnya. Virusnya diklasifikasikan ke dalam berbagai subtipe berdasarkan glikoprotein yang ada pada bagian amplop virus ya, pembungkus virusnya tadi. Ada beberapa glikoproteinnya. Jadi glikoprotein ini sama maksudnya dengan antigen ya. Antigen itu adalah zat protein yang dia bisa merangsang pembentukan antibodi gitu kalau dari definisinya antigen ya. Ini antigennya. Hemaglutinin, kodenya H, ada H1, ada H2, H3, dan H5. Ini yang paling sering ditemukan menginfeksi ya. Ini merupakan sebuah glikoprotein pada permukaan virion influenza yang
tujuannya adalah, kerjanya adalah mengikat residu asam sialat yang ada pada epitel pernapasan. Ya, jadi di saluran pernapasan kita tentunya semua ada lapisan sel-sel epitel. Dia akan diikat oleh glikoprotein hemaglutinin sehingga virusnya bisa nempel. Lalu terjadi endositosis, artinya virusnya itu kemudian akan masuk ke dalam sel epitel pernapasan, di mana si hemaglutinin ini akan menyebabkan terjadinya penggabungan fusi ya bagian amplop virus dengan membran pada endosom sel-sel epitel kita. Jadi bergabung dia. Protein ini juga menjadi target antibodi penetralisir terhadap influenza. Jadi kalau antibodi kita kemudian sistem imun kita mengenali virus ini, dia kemudian akan menetralisir protein hemaglutinin sehingga dia tidak jadi bisa menginfeksi saluran napas kita. Lalu glikoprotein yang berikutnya, ini bukan glikoprotein tapi dia protein enzim ya, neuraminidase. Kodenya N, bisa N1, N2 dan N7 yang paling relevan. Nah, untuk influenza tipe B dan C itu lebih jarang. Ini bukan kursus perjalanan penyakit ya. Perjalanan penyakitnya jauh lebih ringan. Tidak ada perubahan genetik pada influenza tipe B ya. Jadi risiko epidemi itu jauh lebih rendah. Makanya kalau kita lihat virus yang sekarang, apa kode yang COVID-19? Kalau ini C ya. Dulu yang virus flu burung H5N1. Nah, itu berarti dia udah bermutasi jadi H5 gabungnya dengan N1. Ada H1N1. Pokoknya kodenya itu bisa tukar-tukar. Ya, itu bahayanya virus influenza, dia bisa bermutasi. Dan setiap dia bermutasi, maka dia bisa menimbulkan epidemi sampai dengan pandemi ya. Oke, untuk patofisiologi kita lihat pertama dari siklus replikasinya ya. Virus influenza ini mengikat tadi epitel saluran pernapasan oleh karena adanya hemaglutininnya, yaitu hemaglutinin akan mengikat residu asam sialat turunan asam neuraminik pada membran sel inang atau epitel kita. Lalu terjadi penggabungan bagian envelope, bagian amplop virus dengan membran sel di epitel, lalu virusnya bisa masuk ke dalam sel. Setelah masuk ke dalam sel, virusnya akan bereplikasi di dalam inti sel kita. Partikel virus yang baru itu akan kemudian berjalan menuju ke membran sel, lalu membentuk tunas membran di sekitar partikel virus atau namanya budding. Kemudian si neuroaminidase virus itu akan memotong asam neuraminik sehingga virionnya bisa keluar dari dalam sel. Setelah virionnya atau si partikel virusnya bisa keluar dari sel kita, maka sel inangnya akan mengalami kematian. Ya. Nah, kematian dari sel epitel kita itulah yang kemudian akan memicu respon imun yang kuat sehingga terjadi peradangan, maka akan muncul gejala ya. Nah, mutasi genetik ini bisa terjadi dengan beberapa cara. Artinya si virus tadi bisa berubah-berubah secara genetiknya, dan kalau dia berubah secara genetik, maka tubuh kita yang tadinya sudah mengenali satu jenis tipe genetik yang sebelumnya, kemudian dia bisa nggak kenal lagi, sehingga bisa terjadi infeksi nanti ya. Bisa dengan pergeseran antigenik, yaitu di mana dua subtipe virus, misalnya influenza manusia dan babi, itu kemudian menginfeksi sel yang sama dan mereka bertukar segmen genetik. Ya, jadi saling tukar-tukaran virusnya. Namanya reassortment untuk membuat subtipe yang baru. Misalnya dari kode H3N1 jadi H2N1. Terjadi khususnya ketika virus influenza patogen manusia dan patogen hewan itu bertukar informasi genetik. Ya, maka kalau kita lihat COVID-19 kemarin dikatakan diawali di di pasar yang ada di Taiwan sana ya, Wuhan. Di situ kan banyak hewan-hewan yang dijual untuk dimakan. Virusnya di situ sangat banyak tipenya karena banyak sekali jenis hewan. Tiap jenis hewan beda tipe. Masuk ke kita
virus yang ada di manusia juga masuk ke hewan, tukar-tukaran semua sampai terbentuk kombinasi yang benar-benar tidak dikenali, belum pernah dikenali oleh tubuh manusia, sehingga terjadi pandemi gitu. Menyebabkan pandemi, dan biasanya dia akan terbatas pada periode waktu tertentu. Ya mungkin dari Covid kemarin adalah pandemi yang paling lama gitu yang tercatat di dunia ini ya. Nggak tahu kenapa lama. Tapi kalau menurut Bapak sih mungkin karena imunitas manusianya rendah. Kenapa imunitas manusia rendah? Karena pandeminya itu disertai dengan penyebaran ketakutan yang berlebihan. Ya, sehingga daya tahan tubuh orangnya itu jadi rendah. Maka yang harusnya udah bisa terbentuk daya tahan tubuh, akibat lebih banyak ketakutannya, ya udah gagal terbentuk imunitas di tubuh kita, ya. Bisa dengan penyimpangan antigennya yang menyimpang, ya. Jadi terjadi perubahan kecil di dalam struktur antigen virus, yaitu perubahan di hemaglutininnya dan atau di neuroaminidasenya melalui mutasi titik atau point mutation yang acak. Jadi random point mutation. Dia tidak mengubah subtipe. Nah, ini yang luar biasanya itu. Subtipenya tetap. Kalau dia memang H5N1 ya tetap H5N1. Tapi beberapa titik-titiknya itu di genetik virusnya berubah, ya. Menyebabkan terjadinya epidemi terbatas pada populasi atau wilayah tertentu. Nah, ini gambaran perubahannya ya. Ini yang atas itu adalah antigenic drift. Jadi yang atas itu terjadi point mutation. Jadi hanya beberapa titik-titik ya. Lihat yang warna-warna biru ini kan. Ada kelihatan yang sebelah sini. Ini. Kan ada warna biru nih kan. Tadi kan sini nggak ada, ini bersih nih. Ya, itu namanya point mutation. Tapi kalau dia antigeniknya berubah, ini maka akan banyak berubah partikel-partikelnya ini. Yang tadi yang warnanya ini semua ungu gabung dengan yang kuning nih kan. Akibatnya ada kuningnya, ada ungunya, ada kuningnya, ada ungu gitu. Ya, itu artinya antigennya memang berubah secara antigen. Oke, bagaimana gambaran klinisnya? Pada 75% kasus ya tanpa gejala atau ringan saja ya. Masa inkubasinya beberapa jam hingga beberapa hari, demam tinggi muncul tiba-tiba, menggigil, sakit kepala, artralgia, mialgia, kelelahan dan malaise. Pasien sering mengalami bronkitis akut dengan batuk yang biasanya kering tetapi dapat menghasilkan sejumlah kecil dahak yang jernih atau bisa bercampur darah ya. Kenapa bercampur darah? Karena terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah di bronkus. Hipotensi dan bradikardia sering terjadi terutama pada wanita dan pasien yang lebih tua. Cara diagnosa, prinsip umumnya selama periode aktivitas influenza yang tinggi. Ini maksudnya aktivitas influenza tinggi yaitu pada musim dingin ya. Jadi virusnya banyak bereplikasi. Diagnosis klinis sering dapat dibuat berdasarkan adanya gejala mirip flu tadi. Demam tiba-tiba, batuk, lemas, malaise ya. Secara umum pemeriksaan laboratorium hanya boleh dilakukan pada pasien rawat jalan jika hasil pemeriksaan nanti akan mempengaruhi pengobatannya. Kalau memang kita udah yakin bahwa itu ada flu, ya udah nggak usah malah diperiksa karena pasti influenza itu. Kalau kita yakin bahwa dia adalah suatu influenza, cocok musimnya pun musim dingin gitu ya. Orang batuk-batuk, bersin, demam tiba-tiba, sakit kepala, ya udah itu sakit badan, sakit otot, semua sakit kecuali sakit hati, ya kan? Pemeriksaan laboratorium tidak boleh menunda pengobatan ya. Jadi jangan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium langsung diberikan pengobatannya. Tetapi ada indikasi ya untuk kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Apa saja indikasinya? Kita akan bagi dua untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Untuk pasien rawat jalan lihat dua musim, pada musim influenza tinggi atau pada musim influenza yang rendah ya. Kalau dia pada musim influenza tinggi, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium pada pasien dengan resiko tinggi untuk komplikasi influenza dengan gejala pernapasan apapun. Ya, jadi dia dengan resiko tinggi. Atau dengan onset akut gejala pernapasan dan dengan sertai salah satu dari keadaan berikut, yaitu pasiennya sebelumnya sudah memiliki kelainan-kelainan kardiopulmoner sehingga kita melihat penyakitnya memburuk, maka ini harus kita lakukan pemeriksaan. Atau potensi untuk terjadi komplikasi influenza.
Pertimbangkan untuk pasien dengan gejala pernapasan yang kemungkinan dapat dipulangkan ke rumah. Memang dia ada gejala pernapasannya, sesak napas, batuk, tapi mungkin kita lebih cenderung kalau kita pastikan pasien ini baik-baik saja, dia boleh pulang ke rumah gitu, ya. Tadinya kita mungkin ragu ini harus opname misalnya, tapi karena kita lihat kayaknya belum tentu, kita boleh pastikan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau dilakukan pada musim yang rendah, influenza yang rendah, maka indikasi pemeriksaannya adalah pertimbangkan untuk pasien yang demam dengan penyakit pernafasan akut, terutama mereka yang berisiko tinggi untuk komplikasi influenza. Sedangkan untuk pasien rawat inap, kalau dia pada musim yang influenza tinggi, maka rawat inap untuk penyakit pernapasan akut atau memburuknya penyakit kardiopulmoner kronis, kita langsung memang untuk meminta pasiennya di rawat inap. Pasien dengan risiko tinggi untuk komplikasi influenza dengan gejala pernapasan apapun dan timbulnya gejala pernapasan akut selama tinggal di rumah sakit, maka ini harus kita lakukan pemeriksaan penunjang lanjutannya, ya. Sedangkan pada musim panas, yaitu pada pasien rawat inap untuk penyakit pernapasan akut dan potensi paparan virus influenza, pertimbangkan untuk pasien demam dengan penyakit pernapasan akut, terutama mereka yang berisiko tinggi untuk komplikasi influenza, ya. Jadi intinya adalah komplikasi influenza ini yang harus kita nilai seberapa mungkin terjadi pada pasien kita, sehingga kita meminta pemeriksaan laboratorium yang lanjut. Nah, apa saja pemeriksaan laboratoriumnya? Ada 2 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan konfirmasi, satu lagi untuk pemeriksaan tambahan saja. Bagaimana mengkonfirmasinya apakah dia benar influenza atau tidak adalah dengan tes molekuler. Adalah metode yang cocok untuk mendeteksi infeksi virus influenza, atau dengan tes antigen cepat, mendeteksi berbagai antigen influenza tipe A atau B, tapi harus melalui swab, ya. Jadi swab hidung atau swab faring. Untuk yang mendeteksi virus influenza, yaitu dengan rapid test PCR, itu tes pilihan untuk pasien rawat inap, atau dengan uji molekuler cepat, ini tes pilihan untuk pasien rawat jalan. Tes antigen cepat tadi mendeteksi berbagai antigen, spesifisitasnya tinggi tetapi kurang sensitif, ya. Hanya diindikasikan jika tes yang lebih sensitif tidak tersedia. Pemeriksaan tambahannya bisa dengan tes serologi, ya, antibodi dan kultur virus. Ini tidak direkomendasikan kalau kita mau menegakkan diagnosa karena nanti lama hasilnya, ya. Duluan sehat pasiennya, ya. Tes darah tidak diindikasikan secara rutin, tetapi jika dilakukan dapat menunjukkan tanda-tanda inflamasi. Kita dapat melihat penanda inflamasi yang dia normal atau mungkin hanya sedikit meningkat, ya. Jadi kalau kita cek darah pasiennya demam, lalu kita lihat wah normal semua ini, ya nggak apa-apa, itu memang ciri khas infeksi virus, gitu, ya. Atau bisa kita jumpai tanda-tanda limfositosis yang relatif. Jadi jumlah limfositnya meningkat perbandingan dibandingkan sel yang lain. Untuk evaluasi lebih lanjut, evaluasi untuk koinfeksinya, misalnya terjadi superinfeksi bakteri. Jadi virusnya menginfeksi, dilanjutin juga sama bakteri yang lain, dan atau dengan komplikasi jika ada salah satu dari berikut ini. Gambaran klinis penyakitnya parah. Berarti influenza itu kalau dia tunggal, itu gambaran klinisnya tidak terlalu parah. Atau terjadi kemunduran keadaan klinis setelah yang tadinya sudah ada perbaikan, udah hilang demamnya, tiba-tiba muncul sesak napas, muncul demam lagi, ya. Berarti perjalanan penyakitnya berubah. Yang harusnya dia udah sembuh, ternyata kena superinfeksi, jadi diinfeksi lagi oleh bakteri yang lain. Pertimbangkan evaluasi jika tidak ada perbaikan dalam 3-5 hari dari onset gejala, ya. Nah, evaluasi harus dipandu oleh gejala dan mungkin termasuk hasil ini tes darah, complete blood count, prokalsitonin, CRP-nya kita periksa, atau kultur bakteri, atau dengan pencitraan dada, ya, ronsen toraks. Tujuannya adalah untuk melihat diagnosis pneumonia pada pasien ini, ya. Oke, diagnosis bandingnya banyak tentunya, ya kan. Ini diagnosis bandingnya. Mulai dari common cold, influenza, COVID-19, sinusitis, tonsillitis, laryngitis, epiglottitis, dan Crohn. Ya, jadi terutama ini adalah didominasi infeksi saluran pernapasan atas, ya, dengan gejala-gejalanya yang
menunjukkan perbedaan dengan infeksi virus ya. Oke, penata laksanaannya dua, suportif yang utama, tapi bisa juga diberikan antivirus. Tapi pemberian antivirus ini nanti kita lihat penuh banyak pertimbangan ya. Oke. Nah, bagaimana suportifnya? Rehidrasi oral. Jadi suruh banyak minum pasiennya. Tapi mungkin pasiennya minta minum, kita suruh minum banyak, tapi jangan malam hari ya. Karena kalau dia malam hari nanti dia akan buang air kecil bolak-balik, dia nggak bisa tidur malam, akibatnya daya tahan tubuhnya semakin turun, nggak jadi sembuh ya. Rehidrasi oralnya terutama dikejar di waktu pagi, siang, sore pun udah nggak perlu lagi ya. Kemudian berikan antipiretik dan analgesik yang oral ya, antitusif, obat batuk untuk meredakan batuk kering. Antivirus kapan diberikan? Nah, ini pertimbangannya, yaitu sebagian besar kasus influenza itu sebenarnya sembuh sendiri dan tidak memerlukan pengobatan khusus antivirus ya. Jika pengobatan antivirus diindikasikan, pengobatan harus dimulai sesegera mungkin. Nah, indikasinya apa? Ada beberapa, rekomendasinya adalah rekomendasi berikut ini sejalan dengan pembaruan pedoman IDSA tahun 2018. Oke. Semua pasien dengan suspek atau terdokumentasi influenza dan satu dari berikut ini. Kalau penyakitnya parah atau progresif, maka itu ada indikasinya kita berikan antivirus. Diperlukan rawat inap, berikan antivirus. Atau risiko tinggi untuk komplikasi influenza, berikan antivirus. Pertimbangkan untuk merawat pasien dengan suspek atau konfirmasi influenza dan satu dari berikut ini. Kalau dia onsetnya ada 48 jam sebelum muncul gejala ya, jadi mungkin mulai timbul nggak enak badannya udah 48 jam, lalu dia datang berobat sama kita, keadaannya lebih buruk lagi ya, maka itu ada indikasi kita berikan antivirus. Atau dia ada kontak dekat dengan pasien yang berisiko tinggi ya. Pilihan pengobatannya ada dua, ada inhibitor neuroaminidase, ada inhibitor endonuklease. Ya, gampang ya. Neuroaminidase ini dari yang tadi kita bilang, partikel virusnya itu punya neuroaminidase. Jadi obatnya adalah inhibitor. Mekanismenya adalah dengan menghambat pelepasan virus dari sel hostnya. Jadi virusnya itu tetap berada di dalam epitel kita aja, nggak dilepas. Kalau dia nggak dilepas, maka dia nggak bisa menginfeksi sel epitel yang lain. Berarti dia akan berhenti sendiri penyakitnya. Manfaat terbesar jika dimulai dalam 48 jam pertama sejak timbulnya gejala. Jadi kalau udah lewat 48 jam, itu udah masuk fase penyembuhan ya. Kecuali kita cerita kemarin demam berdarah, lewat 48 jam itu akan memasuki fase kritikal dulu, fase kritis. Baru nanti dia fase recovery setelah 48 jam berikutnya. Obat yang umum digunakan adalah oseltamivir ya. Ini sering ya, masa Covid-19 kemarin ini jadi tiba-tiba ngetop ya, oseltamivir. Pemberiannya adalah 75 mg setiap 12 jam selama 5 hari. Ada zanamivir yang dihirup, ada peramivir yang intravena. Ada inhibitor endonuklease, nama obatnya baloxavir marboksil oral. Tak pernah kita jumpai ya. Komplikasinya apa? Pasien dengan risiko tinggi untuk komplikasi influenza, yaitu siapa saja? Dewasa 65 tahun ke atas, anak-anak kurang dari 5 tahun, terutama yang kurang dari 2 tahun, pasien yang sedang hamil dan dalam 2 minggu pertama pasca persalinan, pasien dengan kondisi medis kronis misalnya asma atau penyakit jantung, CKD ya, gangguan ginjal, sakit gula, ataupun pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah, imunosupresi. Kemudian mereka yang memiliki berat massa body mass indexnya 40 per meter kuadrat. Jadi ini obesitas apa nih kalau 40 ini? Obesitas, overweight, terus apa lagi? Pokoknya gemuk kali ya kan. Gitu ya. Makanya kita lihat kemarin yang masa Covid-19 juga angka kematian yang obesitas cukup tinggi
Itu sebabnya kalau ada yang obesitas sekarang, demi menjaga kesejahteraan dan kelestarian hidup ini, silakan diturunkan berat badan ya. Atau mereka yang menghuni panti jompo, ya ini risiko tinggi. Atau orang Indian Amerika, penduduk asli Alaska, kulit hitam dan Hispanik. Oke, komplikasinya apa? Yang pertama, yang paling umum adalah pneumonia. Ya, pneumonia ini ada dua, bisa secara primer, artinya si virus influenzanya tadi menyebabkan pneumonia, bisa juga sekunder. Sekunder berarti bakteri yang menginfeksi. Oke. Nah, apa yang terjadi pada pneumonia influenza primer ini disebabkan oleh infeksi langsung pada parenkim paru oleh virusnya. Sedangkan tadi perjanjian di awal adalah si virus tadi hanya menginvasi bagian epitel, saluran napas. Nah, ini dia bisa masuk juga langsung menyerang parenkim parunya. Terjadi pneumonia hemoragik, ya, jadi berdarah dia. Ini berhubungan dengan prognosis yang buruk. Lebih jarang daripada bronkitis bakteri sekunder atau pneumonia. Jadi angka kejadiannya pun cukup rendah, tidak sebanyak bronkitis atau pneumonia yang oleh karena bakteri sekunder ya. Gambaran klinisnya bagaimana? Terjadi perburukan klinis 2-5 hari setelah timbulnya gejala mirip flu di awalnya tadi. Ya. Ada sesak napas, pasiennya hipoksemi, sianosis. Dapat juga berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS ya. Jadi parenkim parunya rusak sehingga tidak bisa terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sampai bisa terjadi kegagalan multi organ karena iskeminya ya. Bagaimana mendiagnosanya? Tes darah mungkin akan menunjukkan leukositosis atau leukopenia. Laju endap darah biasanya normal. Ronsen dada dapat menunjukkan kongesti perihilar dan infiltrat yang difus. Ya, jadi banyak infiltrat di parunya, bisa difus atau multifokal. Dia terkelompok-kelompok tapi berada pada beberapa lokasi. Bagaimana pengobatannya? Yang pasti kita harus berikan terapi antivirus. Ini wajib, ya. Kemudian berikan ventilasi pelindung paru-paru. Jadi ini adalah proses ventilasi alat bantu nafas, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi supaya jaringan paru-parunya jangan sampai lebih rusak lagi. Nah, untuk yang sekunder, komplikasi sekunder adalah bronkitis bakterial sekunder dan pneumonia. Penyebabnya adalah paling umum itu termasuk Streptococcus ya, pneumonia dan Staphylococcus aureus. Termasuk di sini yang MRSA. Ya, Streptococcus pyogenes dan Haemophilus influenza. Ini adalah bakteri-bakteri yang kemudian akan dapat menginfeksi pasien-pasien dengan influenza sehingga menyebabkan terjadi bronkitis bakterial ataupun pneumonia. Gambaran klinisnya bagaimana? Muncul sputum yang purulen, ya, dahaknya mulai warnanya kuning sampai kehijauan ya. Batuknya produktif, yang tadinya cuma batuk kering kan kalau di influenza biasa. 4-14 hari setelah periode awal perbaikan. Kemudian demamnya berulang. Yang harusnya demamnya udah mulai hilang, muncul demam lagi. Gejalanya mirip dengan pneumonia yang didapat dari komunitas. Kemudian pneumonia Staphylococcus aureus pasca influenza dapat juga bermanifestasi dengan gambaran onset gejala yang hiperakut. Jadi sangat cepat, tiba-tiba dia sesak pokoknya, tiba-tiba muncul gejala pneumonia. Hipoksemia dan sianosis, hemoptisis, batunya berdarah, sampai dia bisa menyebabkan hipotensi. Diagnosanya, pemeriksaan laboratorium dapat menunjukkan leukositosis dengan pergeseran ke kiri atau leukopenia. Ya, jadi tetap gambarannya ini adalah gambaran infeksi virus. Padahal dia bakteri tadi kan, tapi gambarnya tetap shiftnya to the left ya, atau leukopenia. ESR itu laju endap darah biasanya mulai meningkat. Pada pneumonia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ronsen dada dapat menunjukkan kavitas. Ya, jadi mulai ada berlubang paru-parunya dan juga ada kantong pneumatokel di paru-parunya. Perawatannya adalah harus diberikan terapi antibiotik. Kalau tadi antivirus, kalau dia yang primer
pneumonia primer influenza kalau dia yang sekunder bakteri maka harus diberikan antibiotik empiris untuk pneumonia yang didapat dari masyarakat, atau kalau kita curiga dia suatu MRSA maka kita harus berikan antibiotik yang bisa mengatasi MRSA. Komplikasi lainnya infeksi saluran pernapasan atas, otitis media akut, sinusitis, croup terutama pada anak-anak, kemudian parotitis. Kemudian bisa terjadi eksaserbasi penyakit kronis. Ya, jadi pasien yang sebelumnya sudah ada kelainan, contohnya pasien-pasien dengan PPOK ya atau COPD, pasien dengan asma, pasien dengan penyakit jantung iskemik, itu kemudian pasien-pasien dengan gagal jantung kongestif. Ini semua bisa mengalami perburukan karena terjadi infeksi oleh influenza ini ya. Bisa terjadi gangguan ginjal akut ya. Komplikasi yang langka yang jarang termasuk perikarditis, miokarditis, miositis, rhabdomyolisis, encephalopati, encephalomyelitis, myelitis transversa, meningitis aseptik sampai sindrom Guillain-Barré. Ini bisa tapi langka ya. Bagaimana mencegahnya? Ya vaksin lah ya ceritanya ya. Vaksin influenza. Prinsip umum vaksin influenza, tujuan vaksinasi adalah untuk merangsang pembentukan antibodi host atau pejamu terhadap hemaglutinin virus. Kalau tadi antivirusnya terhadap neuraminidase, kalau vaksin ditujukan terhadap hemaglutininnya ya, karena dia akan terjadi tadi reaksi apa itu kalau ada yang ingat tadi? Terhadap hemaglutinin reaksinya belum ingat, nanti tengok lah ya. Semua jenis vaksin terdiri dari antigen virus yang paling mungkin muncul selama musim flu. Ya, jadi dipilih. Jadi jenis vaksin vaksin influenza ini juga ada beberapa tergantung jenis virusnya ya. Alergi telur bukan merupakan kontraindikasi. Ya, ini di luar negeri. Di Indonesia kita tidak merekomendasikan ini terlalu serius, karena dari segi musimnya ya kita sepanjang tahun juga bisa mengalami influenza ya. Gak ada orang yang gak influenza, tapi mungkin perlu kita pahami orang yang sering mengalami influenza itu gambaran imunitasnya tidak 100% ya. Mungkin 1 tahun kalau boleh paling banyak lah 2 kali aja lah influenza ya, jangan sering kali. Kalau udah sering kali berarti gak bagus daya tahan tubuhnya itu ya. Aku selama kemarin COVID influenza mungkin pas masa COVID puncak 2 kali ya, setelah 2020 nggak sekalipun. Ini tahun ini sampai bulan ini sekali kemarin. Itu pun 1 hari aja. 1 hari tidur gitu ya, makan sesukaku ya kan. Aku pesan semua GoFood, GrabFood ya kan. 1 hari udah berkeringat, besok udah balik hidup lagi ya kan. Gitu ya. Kelompok berisiko tinggi harus diprioritaskan jika persediaan vaksin terbatas. Ya, ini lagi kayak sekarang ini persediaan vaksin bukan terbatas, banyak kali ya kan. Individu yang berisiko tinggi untuk komplikasi influenza dan individu berusia 50 tahun ini direkomendasi ya. Kemudian untuk wanita yang merencanakan kehamilan selama musim influenza, entah kenapa lah mesti bilang gitu ya kan. Ya di luar negeri nih, ya kan. Mana tahu udah nggak sabar, ayolah sekarang aja kan. Individu dalam kontak dekat dengan individu yang berisiko tinggi untuk komplikasi. Untuk profesional perawat kesehatan. Oke. Jenis vaksin ada intramuskular, ada intranasal. Yang intramuskular itu adalah vaksin yang tidak aktif dan vaksin rekombinan. Yang intranasal itu vaksin hidup yang dilemahkan. Virus influenza yang dilemahkan peka terhadap suhu, memungkinkannya untuk bereplikasi di hidung tetapi tidak di paru-paru. Oke, selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa Denzi? Padahal sama-sama ya. Iya, padahal kan lebih parah Denzi. Lebih parah Denzi. Kemarin nggak ada penjelasan ya? So aku ingat dulu kemarin ya. Nggak ada ya?
Mungkin karena Denji itu angka kejadiannya sih lebih kecil ya. Tujuan kita berikan vaksinasi sebenarnya kalau dia sangat mungkin menyebar dengan cepat, ya kan? Jadi kalau angka Denji dibandingkan dengan angka influenza itu jauh lebih tinggi influenza. Persoalannya adalah untuk membuat antivirus dengan vaksinasi itu biayanya kan cukup besar. Dan kalau untuk Denji kita udah bisa tahu bahwa yang menularkan itu adalah nyamuk terutama. Berarti daripada keluar biaya besar sekali untuk membuat vaksin Denji, mungkin lebih bagus nyamuknya yang jangan sampai menggigit kita kan? Hah? Iya, mulai dari yang tadi lah, ember-ember segala macam. Sampai mungkin yang paling mahal itu kan ada dijual gelang-gelang itu ya. Gelang yang kita pakai itu kemudian repellent gitu. Dia akan membuat nyamuk itu nggak suka singgah ke kita. Itu biasa kalau orang yang suka jalan-jalan masuk hutan, dia akan pakai itu. Tapi itu hanya bisa bertahan berapa jam gitu. Dia nggak akan gigit nyamuk. Sama kayak bunga lavender. Itu kan kalau bunganya lagi harum, tuh nyamuk nggak akan ada dekat sama kita. Atau yang pakai autan, ya kan? Yang penting tahan aja panasnya kan gitu. Asal rajin kita pakai autan, nggak akan ada yang gigit kita. Terus sifat dengue itu adalah nyamuknya menggigit jamnya tertentu, cuma sekitar pagi sampai siang. Jadi untuk mencegahnya, ini kan bicara pencegahan ya, lebih murah dengan pencegahan secara vektornya. Lah kalau dia influenza, vektornya nggak tahu kita. Dia bisa menyebar melalui droplet, bisa dari ini tangan kita yang nyentuh benda-benda yang mengandung virus, itu bisa masuk ke kita asal kita pegang aja daerah hidung, daerah mulut kita. Kira gitu. Mungkin itu jawabanku ya. Tapi kalau dicari di internet mungkin ada jawaban lain. Oke, yang lain ada? Pemeriksaan lab. Oke, butuh labnya waktu kapan? Waktu yang tadi indikasi tadi deh. Kan tadi ada beberapa indikasinya itu ya. Kapan dilakukan pemeriksaan lab? Berarti dia tadi di bagian diagnosis kali ya. Ini dia. Indikasi untuk pemeriksaan laboratorium. Di situ dia, ya. Indikasi untuk pemeriksaan laboratorium dibagi dua, ada untuk pasien rawat jalan, ada untuk pasien rawat inap. Udah kita ikuti aja nih algoritmanya. Kalau dia yang rawat jalan dibagi dua pada 2 musim. Apakah dia dalam keadaan musim dengan aktivitas influenza yang tinggi atau ketika influenza rendah? Nah, kalau dia musim dingin, indikasinya apa? Kalau itu pasiennya dengan risiko untuk komplikasi influenza dengan gejala pernapasan apapun. Jadi ini memang pemeriksaan kita klinis ya. Kita yang melihat kondisi pasiennya. Kira-kira nih sehat, cukup sehat atau risiko mengalami komplikasi. Nah, kalau kita rasa dia risikonya mengalami komplikasi, ya udah, maka mau nggak mau kita harus pastikan itu dia influenza atau bukan. Gitu, supaya kita bisa nanti melihat perjalanan penyakitnya. Kalau influenza tadi kita katakan 48 jam harusnya klinisnya sudah membaik. Lah ini kalau kita curiga nanti takutnya dia setelah 48 jam malah lebih buruk. Maka supaya aman kita periksa lah. Oh, ibu influenza. Tapi dari segi resiko ya sedang-sedang lah resikonya. Bolehlah pulang dulu saat ini tapi saya pantau ya. Misalnya seperti itu. Gak ada. Karena ini kita bicara teori di luar negeri nih. Iya, itu makanya dibilang musim dingin dan musim panas. Iya. Daya tahan tubuh kita, makanya perlu daya tahan tubuh yang baik. Istirahatnya cukup, yang suportif tadi. Nggak perlu.
Nggak perlu. Biasanya yang membuat orang datang berobat kan karena khawatir dia, takut aja dia, cemas. Nah biasanya kalau dia tahu dokter mana dia datangi, ini ya, pasien itu akan cenderung muncul rasa aman kalau dia menjumpai dokter yang dia memang udah tuju. Bisa ya, aku niat kali datang ke dokter itu, harus berobat ke dia. Rasa yakin itu aja ketika dia muncul waktu ketemu kita, itu akan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Bisa ya, di situ aja sih triknya, nggak terlalu aneh-aneh lah. Oke, ada yang lain? Oh, kita buat rabies dalam waktu 5 menit. Oke, rabies. Yuk. Jadi rabies itu, ayo dengarkan. Walaupun ada rekamannya nanti. Ini disebabkan oleh virus neurotropik, ya. Disebut neurotropik karena dia memang tertariknya pada sel-sel neuron. Virusnya itu akan menginfeksi sel neuron yang didapat dari gigitan hewan yang terinfeksi. Virusnya memasuki kulit pasien dari air liur hewan, lalu bermigrasi sepanjang saraf perifer masuk ke sistem saraf pusat. Masa inkubasinya 4-12 minggu hingga timbulnya klinis penyakit yang bermanifestasi dengan gejala prodromal, yaitu flu-like syndrome tadi, diikuti oleh munculnya ensefalitis rabies yang akut. Paham ya? Jadi dia setelah digigit, maka dia bisa perlu waktu 4-12 minggu untuk timbul gejala. Gejala yang pertama muncul adalah prodromal. Gejalanya adalah seperti flu. Setelah dia seperti flu tadi, virusnya akan bermigrasi sepanjang saraf perifer masuk ke otak kita. Kalau dia udah sampai di otak kita, maka akan muncul ensefalitis rabies yang akut. Nah, biasa kalau udah di ensefalitis rabies akut ya sudahlah, selesai dia. Gambaran klinis termasuk demam, hidrofobia, takut air, ya, hipersalivasi, berbui-bui, keluar terus air liurnya. Kemudian ada fase pingsan yang bergantian dengan mania. Kadang dia pingsan tertidur, kadang kayak orang gila, mabuk, mania, ya. Kemudian koma yang kemudian diikuti kematian itu disebabkan oleh kolapsnya pernapasan dan peredaran darah. Ya, jadi oleh karena dia sistem saraf pusatnya itu yang terkena, maka pusat pernapasan dan pusat sirkulasi juga akan dirusak. Waktu itu udah rusak, nggak ada lagi yang mengontrol pernapasan dan peredaran darah, pasiennya akan mengalami kematian. Sebagian kecil kasus rabies menyebabkan gejala paralitik daripada ensefalitis. Jadi kasus kecil ya. Ada dia yang cuma muncul lumpuh, bukan ensefalitis. Yang mematikan itu sebenarnya adalah ensefalitisnya, ya, peradangan pada jaringan di otak. Dengan gejala kelumpuhan ascenden yang mirip dengan sindrom Guillain-Barré dan berpuncak pada henti jantung dan pernapasan. Ya, sampai akhirnya otot-otot untuk pernapasannya itu kemudian nggak bisa dipakai. Bisa diberikan profilaksis pasca pajanan atau PEP yang memadai, yaitu dengan imunoglobulin rabies yang ditambahkan dengan vaksin rabies, ya. Dan perawatan luka setelah gigitan hewan rabies, maka infeksi rabies dapat kita cegah. Tidak ada pengobatan kuratif yang tersedia jika sudah muncul tanda dan gejala rabies, dan penyakit ini hampir selalu berakibat fatal, ya. Profilaksis prapajanan dengan vaksin rabies, jadi artinya belum digigit nih, belum pernah digigit, tapi kita bisa kasih vaksin untuk siapa? Untuk individu yang bepergian ke daerah di mana virus tersebar luas, serta bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang rentan terhadap infeksi rabies, contohnya dokter hewan. Oke, kita langsung ke, kalau epidemiologinya seluruh dunia ya. Etiologinya, patogennya itu adalah virus rabies, anggota famili Rhabdoviridae. Dia merupakan rhabdovirus berbentuk batang atau peluru, genusnya Lyssavirus, jenis RNA-nya single stranded atau untai tunggal. Penularannya adalah melalui reservoir hewan yang paling umum di seluruh dunia itu anjing, ya. Tetapi di Amerika Serikat
Yang paling umum adalah kelelawar, rakun, sigung, dan rubah. Ini kemudian menyebar melalui air liur hewan yang mengalami rabies setelah luka gigitan. Bisa juga melalui aerosol, misalnya gua kelelawar. Ya, jadi kalau kita senang jalan-jalan ke gua, hati-hati ada gua kelelawar, bisa ada rabies di situ, tapi jarang. Entah jarang kita ke gua atau jarang terjadi, nggak tahu lah. Ya kan? Oke, patofisiologinya. Virus rabies ini akan mengikat reseptor asetilkolin. Ya, dimulai pada saraf perifer pada luka gigitan. Ini kemudian akan bermigrasi secara retrograde sepanjang mikrotubulus akson menggunakan motor protein dinein untuk dia bisa masuk ke sistem saraf pusat lalu menginfeksi otaknya, ya. Jadi pintu masuknya adalah reseptor asetilkolin. Gambaran klinis secara umum masa inkubasi tadi udah 4-12 minggu, gejala prodromal, gejala flu-like syndrome. Lokalnya ya pasti nyeri lah, orang gigit anjing, parestesia dan pruritus. Bisa juga ada gatal-gatal dikit, ya. Nggak tahu kenapa dia harus gatal. Rabies encephalitis adalah tipe paling umum. Gejalanya hidrofobia. Pasien rabies mengalami kejang otot faring. Ya, jadi otot faringnya kejang yang tidak disengaja dan sangat menyakitkan ketika dia mencoba minum. Makanya pasien mengalami hidrofobia. Lihat air dia takut. Kenapa? Karena waktu dia minum otot faringnya langsung kejang. Ya, dia nggak sengaja. Dan kemudian melihat air saja dapat memicu mual atau muntah. Gejala sistem saraf pusatnya cemas, agitasi, sikap agresif bergantian dengan periode tenang, ya kan? Nggak tahu nih kayak mana nih. Kayaknya nggak usah gigit rabies pun bisa juga kita ini, ya kan? Kadang cemas, kadang ngamuk, kadang tenang, ya kan? Nggak bisa ditebak lah. Bingung, halusinasi, takut terhadap cahaya atau fotofobia, terjadi fasikulasi ototnya yang berkedut-kedut, kejang, tonus ototnya meninggi dengan refleks dengan kaku kuduk. Gejala otonom yang muncul misalnya hipersalivasi atau hiperhidrosis, jadi basah, dia berkeringat, kemudian air liurnya keluar terus nggak bisa dia tahan. Bisa koma dan kematian dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah munculnya gejala neurologis. Nah, untuk yang tipe paralitik itu kurang dari 20% kasus secara bertahap naik dan menyebar dari lokasi luka gigitan, paraplegia dan hilangnya tonus sfinkter, terjadi kegagalan pernapasan dan kematian. Nah, gambaran patognomonik rabies ini adalah hidrofobia, ya, karena spasme otot faring yang mungkin bersamaan munculnya dengan agitasi, perilaku aneh, perubahan status mental dan mulut yang berbusa. Bagaimana mendiagnosanya? Ya, bisa dua, ya, antemortem atau postmortem. Beberapa tes menggunakan beberapa spesimen harus dilakukan untuk mendiagnosis rabies karena tes tersebut memiliki sensitivitas yang terbatas. Bukti virus hanya dapat diperoleh setelah timbulnya penyakit. 4 spesimen diperlukan untuk pengujian: serum, air liur, cairan cerebrospinal fluid dan kulit, ya. Tes laboratoriumnya adalah tetap sama rapid test PCR untuk deteksi RNA rabies, kultur sel untuk isolasi virus, tes antibodi fluoresen untuk deteksi antigen virus pada hapusan atau frozen section dari biopsi, lalu bisa dengan tes antibodi atau tes antibodi fluoresen tidak langsung. Yes, itulah dia. Tes tambahan yaitu dengan pemeriksaan cerebrospinal fluid menemukan karakteristik gambaran encephalitis. Kalau udah mati, boleh diotopsi jaringan otaknya dengan pewarnaan imunofluoresan antigen virus pada jaringan SP yang terinfeksi. Kemudian ada badan negri. Ini sering masuk ujian apa nih? UKM PPD, ya. Negri body. Jadi pada pasien-pasien dengan rabies kemudian sudah meninggal, maka ini adalah tanda yang sangat khas, ya, menyatakan bahwa pasiennya meninggal karena rabies. Penata laksanaannya, yang pertama adalah menilai risiko rabies, yang kedua profilaksis rabies setelah terpapar atau PEP, post exposure profilaksis, atau ketika sudah terjadi encephalitis yang sintomatis atau rabies paralisis. Menilai risikonya
yaitu ketika menilai risiko berikan PEP, tetap berikan PEP ya. Digigit oleh reservoir liar yang diketahui mengandung rabies, misalnya kelelawar, rakun, sigung rubah. Kalau kita kena gigit ini, pertimbangkan aja langsung untuk diberikan vaksin. Jika hewan tersebut tidak tersedia untuk pengujian atau jika hasil tesnya nanti positif, ya. Jadi dia dari berdasarkan resiko aja. Atau digigit oleh karnivora di rumah kita domestik, misalnya anjing, tetapi tidak dapat diobservasi atau menunjukkan gejala rabies. Gak tahu kita anjingnya rabies atau tidak, ya. Amati dan uji hewan dan kemungkinan memberikan PEP. Serangan oleh karnivora domestik yang tidak divaksinasi tanpa gejala rabies, misalnya anjing. Yang bisa dilakukan adalah amati hewannya selama 10 hari. Kalau dalam 10 hari dia tetap hidup, berarti kita baik-baik saja. PEP tidak diperlukan kalau digigit oleh karnivora domestik yang sudah divaksin. Ya, jadi kalau kita digigit anjing, minta surat pernyataan bahwa dia sudah divaksin anjingnya. Atau digigit oleh herbivora domestik dalam ruangan. Itu ya. Jadi kalau digigit dalam ruangan katanya kemungkinan untuk dibutuhkan PEP sangat kecil. Jadi kita lihat ya, potensi atau kemungkinan kita terkena rabies itu dibagi 4. Hewan yang liar, karnivora domestik, di dalam rumah, kemudian kalau dia dari livestock, outdoor, domestic, herbivora, ya. Herbivora bukan karnivora. Biasanya yang diberikan PEP hanya yang ini. Hewan liar atau karnivora yang domestik. Kalau dia herbivora itu tidak diberikan PEP. Post exposure prophylaxis. Nah, kita lihat post exposure-nya, ya pastilah debit demam ya. Dibersihkan semua luka gigitan, bisa juga diberikan suntikan tetanus dan profilaksis antibiotik. Kita indikasikan. Kalau pasien yang tidak diimunisasi, maka kita berikan profilaksis pasca pajanan atau imunisasi pasif aktif. Kita masukkan imunoglobulin rabies ke tempat luka dengan suntikan, namanya imunisasi pasif atau vaksin rabies inaktif plus yang diberikan intramuskular pada hari ke-0, 3, 7 dan 14, namanya imunisasi aktif. Kalau sudah diimunisasi, bahkan pasien yang sebelumnya telah divaksinasi rabies harus dirawat setelah terpapar. Vaksin rabies intramuskular hari ke-0, 3, tidak ada imunoglobulin, periksa titer antibodi pada hari ke-14. Indikasi PEP pada pasien dicurigai dengan gejala rabies. Untuk yang ensefalitis simptomatis atau rabies paralisis diberikan terapi paliatif. Tata laksananya adalah nyeri dengan anti nyeri dan sedasi. Ya, jadi dikasih penenang pasiennya. Prognosisnya kematian. Ya, rabies simptomatik hampir selalu berakibat fatal. Rabies dapat dicegah setelah terpapar hewan rabies dengan PEP yang memadai. Rabies hampir selalu berakibat fatal begitu gejalanya muncul. Ya, jadi kalau udah mulai hidrofobia dia sudahlah, langsung dikurung aja dia ya, diisolasi pasiennya. Pencegahannya adalah dengan vaksinasi dan wajib lapor. Oke, selesai untuk rabies. Ada pertanyaan? Ya. Oh, siapa duluan, Brian? Ladies first lah ya. Apa deh? Oh ya, enggak. Dia harus dari hewan. Jadi kalaupun kita terkena rabies, saliva kita tidak mengandung virus. Makanya ya, tapi mungkin di dalam darah kita ada. Paham ya? Masalahnya kalau kita gigit orang, kan darah nggak keluar, ya kan? Hah? 4 sampai berapa tadi? 4 sampai 12 ya? 4 sampai 12 minggu. Ya.
Iya. Udah sia-sia. Udah sia-sia karena udah nyampe di otak. Ya itu tadi, makanya pesan rabies ini adalah pesan pencegahan itu, si PEP tadi, post exposure prophylaxis tadi. Mau kita berikan atau tidak? Ya, kalau dia yang menggigit itu adalah hewan liar, kita nggak kenal, itu berikan aja. Atau dia hewan karnivora, tapi tidak ada tidak ada riwayat divaksinasi hewannya, berikan aja. Paham ya? Ini rabies ini adalah masalah pencegahan, bukan pengobatan, karena nggak bisa diobati. Hanya kita bisa mengurangi resiko aja, tapi berhasil atau tidak kita mengurangi resikonya tadi nggak tahu kita. Kalau hanya dengan bersihkan luka, kan? Nggak, kita nggak tahu. Lebih bagus kita disuntik berapa kali tadi tuh? 0, 3, 7, 14, 4 kali plus sekali, 5 kali suntikan ya. Ya kan? Walaupun kita yakin kali enggak rabies itu ya, daripada muncul dulu hidrofobia ya kan, mulai berudah-ludah kau ya kan, rabies kau ini. Gitu. Zat, oke. Apa yang mau? Pertanyaannya penting gak penting ya Pak? Penting gak penting? Terserah. Nah. Ada nggak pengaruh lokasi gigitan dari hewan? Oh yes. Pengaruh dengan klinis. Dengan ya. Apalagi kan misalnya nih kita gigit di kaki, apakah beda dia perjalanan iya dong. inkubasinya sama kita Ya, ke benar, SSB gitu? benar. Jadi makin dekat dengan otak, lokasi gigitannya makin cepat dia nyampe ke sistem saraf pusat. Jadi kalau misalnya kita kan gigit di tangan nih, Ya. kan makin dekat lah ke SSB gitu kan? Ya. Ada nggak pengaruhnya kalau misalnya kita ikat dulu, jadi supaya lebih lama dia yang penyebarannya gitu? Ada pengaruh. Mantap, kita jauh di kampung. Oh iya. Jadi kalau kau ikat rupanya sarafmu kau ikat. Kan diikat gitu lengannya, mana tahu bisa gitu. Yang nggak jalan cuma aliran darah. Sarafnya kan tetap kan. Kalau mau kau yakin nggak kena, caranya tahu kayak mana? Ambil pisau, putus sarafnya. Walaupun, coba ya, kan tadi dia nempel di reseptor asetilkolin kan, lalu berjalan di sepanjang akson. Kita pun nggak tahu kecepatan berjalan di akson ini, ya kan? Baru digigit anjing misalnya, pasti refleksnya kita kan lari dulu, nggak mungkin cari pisau kita putuskan tangan kita kan? Udah nyampe duluan ya. Ya. Dia hanya memberikan anti nyeri sama sedasi. Jadi dikasih penenang dia. Gak ada, karena hidrofobik itu adalah refleks. Refleks yang muncul tanpa dia sadari. Kenapa terjadi refleks? Karena di otaknya. Jadi mungkin virus rabies itu kan memang virus yang ada pada hewan karnivora ya. Hewan karnivora itu cenderung lihat daging ngiler gitu. Atau lihat apa ya? Artinya pusat sarafnya itu akan memerintahkan selalu di bagian rahang ini kontraksi ototnya. Tiap lihat air dia kontraksi, nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi nggak ada obat yang bisa menghentikan pesan yang menyebabkan kontraksi di otot faring tadi, kecuali dia disedasi namanya. Jadi dikasih penenang benar-benar lah, ditidurkan otaknya. Jadi dia supaya dia mati dengan tenang, ya. Ya. Ya masalahnya dia bukan mati karena dehidrasi. Mati itu karena kegagalan pernapasan dan sirkulasi. Ya minum pun dia apa gunanya? Bisa pun dia minum kalau toh akhirnya pun juga akan berhenti sendiri pusat pernapasan dan sirkulasinya, kan mati juga ya. Sementara kalau kita mau kasih dia minum, kita pun diserang. Itu kan dia selain hidrofobia, fotofobia kan. Makanya kalau orang dengan rabies itu juga dirawat masuk ke dalam ruang gelap. Gak boleh lihat cahaya, dia kan setiap terang matanya lihat cahaya, dia ngamuk ya. Oh? Ya itu masih makan dari bawah-bawah tuh.
lubangnya sedikit so ya sudah lapar dia makan ya makan namanya anjing gila kayak mana sifat anjing kayak gitu lah anjing gua tadi rumah kita ini lucu gitu kan ya kan sama kau lagi dimanja ya ini supaya aman kok vaksin ya siapa yang memelihara karnivora di rumahnya selalu divaksin yang bisa tidak mengandung rabies cuma yang herbivora ya kalau karnivora hewan kita vaksin oke ada lagi yang belum terkuliahkan juga boleh yang mau nanya tipoid apalagi yang belum baca no? Ya 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 malaria tuh dengue. Fase ketiga terjadi hipervolemia. Ya. Enggak, makanya kalau dia udah masuk kepada fase yang recovery, infusnya harus kita stop. Kalau hematokrit masih tinggi, berarti apa tuh? Masih kritis. Iya. Loh gimana pula dia bisa hipervolemia dan hematokrit tinggi? Iya, itu sudah tanda-tanda masuk ke fase recovery. Tapi jangan salah, kemarin kan aku bilang, kalau hematokritnya turun, ya, tapi keadaan klinisnya tidak membaik, jangan-jangan dia ada perdarahan. Sel eritrositnya terbuang, ya otomatis hematokritnya turun. Ditambah lagi dengan cairannya tadi yang mudah di interstisnya masuk ke dalam luka vaskularnya kan. Dua-dua menyebabkan hematokrit turun. Ini hati-hati. Hati-hati. Nah, kita harus yakin, oh klinisnya kok membaik, ya nggak sakit perut lagi. Yang warning sign itu sakit perut apa ini? Mual, muntah, ya kan? Kesadarannya. Kalau itu memang membaik, baru kita yakin, oke, pasien kita sudah masuk ke dalam fase yang recovery. Gitu. Nggak mungkin di situ hematokritnya tetap tinggi, nggak mungkin. Kalau memang tetap tinggi hematokritnya, mungkin apa lagi ya? Ya dehidrasi lah. Paling mungkin. Kita berarti tinggal lihat hitungannya. Udah berapa liter kita infuskan sama pasiennya, udah berapa banyak pasiennya urinnya. Makanya itu harus terhitung jumlah infus yang masuk, jumlah yang dia minum, dia makan, plus infus yang kita berikan sama dia. Itu harus ada hitungannya supaya jangan salah. Ya, cuma ya itulah udah capek di sini. Oh ya udah, satu lagi. Ya. Ya. Nggak mungkin, karena kan IgG itu adalah imunoglobulin yang terbentuk setelah 6 bulan minimal 3-6 bulan. Kalau belum pernah dia, nggak akan mungkin terbentuk imunoglobulin G. Paham ya? Itu apa aja nih? Wajib, nggak bisa ditawar. Oke. Vaksin rabies. Dia nggak ditanggung BPJS, tapi kalau nggak salah tersedia di apa? Dinas Kesehatan. Iya, kita lapor, nanti mereka kasih suntikannya, suntik sendiri. Iya, maksudnya ya kau bawa ke klinik, tolonglah suntikan saya, disuntikan, dipolongkan bisa sendiri. Vaksinnya dapat, rabiesnya itu.
curiga dia sudah mengalami overload cairan, maka memang kita akan berikan furosemid untuk membuat kalau banyak urin yang keluar sehingga cairan yang intravaskular tadi berlebihan akan kembali normal. Yang penting kita tahu gimana kita tahu dia overload cairan, acid testnya tak besar. Oh sorry, bukan. Overload cairan itu tandanya edem paru ya. Edem paru itu berarti sesak napas. Mungkin dengan pemeriksaan apa namanya itu oximetri, kemudian turun ini saturasi oksigennya, misalnya 94, 93, atau dia rasa sesak, kayak berat napas saya dong, nggak usah panik, kasih aja furosemid. Itu berarti dia cairan yang udah tersisa balik lagi dia ke dalam intravaskular. Oke. Tapi itu kan dia risiko tertinggi kalau pasien yang sebelumnya adalah nih, uniknya dari Denji, dia banyaknya menumpuk cairan itu ternyata plasma leakage itu kan banyak di pleura dan di asites. Kalau dari pemeriksaan awal kita nggak temukan dia ada efusi pleura dan asites, kemungkinan plasma leakage yang terjadi tidak masif. Ya berarti nggak mungkin dia mengalami overload cairan. Nggak, artinya gini, kenapa dia nggak overload cairan? Karena kita nggak akan memberikan perhitungan cairan yang dosis berapa? 10 kan? 10 cc per kilogram berat badan itu nggak kita berikan. Itu kan hanya kita berikan kalau dia masuk klasifikasi uji shock dengan hipotensi atau shock tanpa hipotensi kan? Kalau dia dengan hipotensi itu berarti harus 10 cc dalam 15 menit, 15 menit. Kalau dia tanpa hipotensi 10 cc per jam. Gitu loh. Jadi memang harus dari awal udah harus kita buat keputusan sama pasiennya. Ini dia di grade berapa tensinya? Kalau dia hanya grade 1, 2 ya suruh minum aja pun bisa sebenarnya. Gitu. Pantauan kita tetap adalah dari hematokritnya. Kalau hematokritnya bagus-bagus saja, udah nggak usah khawatir. Paling mungkin pesannya adalah kalau hematokritnya bagus tapi HB-nya rendah. Paham ya? Anemi dia dari awal. Waktu pertama kena Denji udah anemi kian. HB-nya udah rendah. Ini hitungan hematokrit kita harus berubah. Maka dibilang dia harus dilihat hematokrit awal. Itu harus jadi panduan sama kita untuk menentukan apakah ini seseorang yang sedang mengalami plasma leakage atau tidak. Karena kalau orang yang dengan anemia udah pasti hematokritnya akan lebih rendah. Saya? Oke. Nanti pas koas itu coba kalian praktekkan. Dengi banyak sekali, tapi paling banyak yang dirawat itu ya memang hanya grade 1, grade 2. Hanya di Opna mereka seakan-akan dia grade 6. Oke. Ada kita kan? Satu lagi. Yang masalah dengue. Ya. Kan kemarin kan lakukan cairan. Ya. Anggap nih pasien ini dapat cairan contohnya 1 liter. 1 liter. Kan ada cairannya yang cepat kembali lagi yang langsung kalau gitu. Iya. Jadi bisa nggak kita beli cairannya misalnya 1 liter tadi itu juga dia yang steroid terus yang 30-nya itu bisa ya over itu Pak. Oke, yang koloid tadi punya efek samping. Maka pemberian koloid tadi hanya kalau dari WHO kalau dia Denji yang grade 4. Ya, kalau yang dari yang kemarin satu lagi itu memang mulai dari grade 3 dia udah boleh kasih koloid. Dan itu tadi kenapa nggak dari awal kita kasih koloid? Karena koloid itu zat yang termasuk zat yang tidak terlalu ramah di tubuh kita. Mau nggak mau memang kita hanya aman pakai kristaloid karena itu yang paling mirip dengan cairan plasma hitam. Itu kita coba. Berarti kan kita makan Iya dong. campur ini. Iya. Memang udah begitu dia apa adanya begitu. Ya kan? Oke, mungkin nanti kalau ada perkembangan artinya tiba-tiba jadi cairan lain gitu ya, yang memang dia bisa bertahan di dalam intravaskular tapi aman, kamu udah itu pasti laku keras lah buat ini pegang cairannya gitu. Oke. Ada lagi? Ini belakang. Bismillah aja. Sebentar ya. Ada? Kalau nggak ada, tinggal ujian, ya kan? Ini nggak perlu Pak.
Kalian buatkan soal biar kalian pilih. Iya ya Pak. Betul ya Pak. Iya ya Pak. Belum kerja tuh. Iya ya Pak. Tapi berapa orang kalian? Jamnya sedikit lah. Ini berapa orang? 12 lah Pak, 12 soal lah dibuat. 12. Masa 12? Masing-masing buat satu soal tuh. Ya kan? Nggak boleh sama. Ini benar kan? Yang keluar nanti pada soal di sini 2 kali pertemuan kita. 12 soal ya. Udah fair ya. Udah pelajari semua. Cocok. Betul. Ini juga Pak buat. Iyalah. Hah? Debut keluar. Besok juga. Oh enggak, jangan dikeluarkan besok lah. Ini dikeluarkan Wah, pagi. tapi yang semalam keluar Pak. Semalam berarti nggak keluar. Aku melakukan jual biasa. Karena kalau dikeluarkan di UTB sih ya UTB pasti nggak nangkep juga, ya kan? Dua juga pasti dan Ulang-ulang kan nanya. Udah cukup kelas. Duduk. Apa namanya? Gaji. Oh iya betul, 10 hari. Oh, bisa mati anjingnya. Iya, pindah, tapi sebagian udah ada sama dia kan anjingnya gila kan? Anjingnya gila kan? Kenapa anjingnya gila? Karena virus rabiesnya udah masuk di otaknya, udah encephalitis dia. Makanya cuma bedanya kita manusia yang encephalitis dengan anjing yang sedang encephalitis rabies, kalau kita menggigit nggak menular karena saliva kita tidak mengandung virusnya. Kebetulan ada anjing dan hewan-hewan tadi salivanya mengandung virus, maka waktu dia gigit kita, virusnya nempel di kita. Dan virus ini nempel bukan masuk ke dalam darah, asetilkolin dari sel saraf. Di kulit kita semua ada sel saraf, ada reseptor asetilkolin masuk ya. Maka dia harus mati. Kenapa? Karena dia udah encephalitis. Tinggal nunggu waktu 10 sampai 12 hari. Makanya kita tanya, jangan dulu dia dipangkal ya. Nah, sabar. Mati juga nanti. Kalau memang dia rabies. Tapi ya di Indonesia sih kurang kooperatif orang. Kita suruh pantau ya anjingnya ya, diakan aja itu mana berani. Mau kita tengok, boleh kita tengok. Nggak dikasihnya, atau nanti digigit kok katanya, ditangkap dia kita ya. Oke, cocok. Jam 3. Masuk apa lagi nih? Habis. Skill besar. Oh, sudah kelas besar. Sama siapa? Di sini. Apa itu? Apa itu? Sumbernya? Sumber apa? Ini. Oh, aku pakai Ambos. Kalau pernah kalian dengan Ambos, mana tahu kalian mau berbagi? Bukan, nggak bisa pakai usernameku. Karena usernameku kena ke apa namanya itu email bapak. Kalian buat satu email sendiri, udah satu. Daftarnya itu sekitar 3 juta atau 4 juta setahun. Woi, kalian kan 100 orang loh. Kalau 100 orang 4 juta bagi 100 berapa? Berapa? 40.000-nya sekali bayar udah untuk setahun. Tahun depan reuni lagi ke dia kan? Baik baca. Gak mau bayar? Bayarlah. Sumbangan aja susah Pak. Kontas bisa bayar. Lihat ya, enak kali. Kalian lihat nih, lihat. Buka tunjuk. Semua ada ya Pak? Semua ada. Kenapa? Oh iya kan udah bilang kan? Oh nggak apa-apa. Orang aku udah bayar kok.